Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Pelit. Orang yang paling pelit, kikir, medit, korek, buntut kasiran, ketika disebut Nabi kita Muhammadin tidak menjawab sallallahu alaihi wasallam, itulah orang yang paling pelit yang ada di desa sini. Padahal kita ngakunya umat Nabi, padahal kita ngakunya ahli sunnah wal jamaah, padahal kita ingin mendapatkan syafaat baginda Nabi, tapi ketika disebutkan Sayyidana wa Maulana Muhammadin, seolah telinga kita mendengar, seolah kita tidak tahu bahwa itu adalah manusia yang kita muliakan. Padahal Bapak Ibu dan Saudara, dengan kita mengucap sallallahu alaihi wasallam saja itu sudah luar biasa. Allah sudah janjikan barang siapa yang ketika disebut Muhammadin akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya sudah, nggak usah sholat, nggak usah ngaji, yang ada Muhammad Sallallahu Muhammad. Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tazwij barakatun wal waladu rahmatun fa inna akramu auladi ibadatun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para ustaz, tokoh agama, tokoh masyarakat, bil khusus Abah Yai Sanuddin, mudah-mudahan kita doakan beliau umurnya manfaat. Kita doakan senantiasa ilmunya barokah, rezekinya murah, tahun depan berangkat haji, rabine nambah maning. Ada istrinya? Mana? Bu, saya mau tanya, itu yang nyuruh suami nikah lagi, ibu apa Allah? Jawab loh. Nih ibu-ibu, jawab loh. Hah? Ngotak mengaji loh. Ngomong pengajian baca.
Surah An-Nisa tuh. Nah ibu-ibu itu yang nyuruh suami nikah lagi Al-Quran apa RT? Karena cewek. Ini mah ada suami nikah lagi ribut. Aminin. Eman ya? Ya wes lah. Yang saya hormati khususnya kedua belah keluarga yang saat ini sedang berbahagia, kedua mempelai. Saya liatin tadi muyak-muyak saleting baik. Sabar gitu coy. Iya. Dia lakinya jeroan. Nah ya, fokus dulu sini. Ini kami datang ke sini untuk nasihatin Anda berdua. Termasuk kami semua adalah pengantin-pengantin yang sudah bau tanah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah walimatul urus hadanallah wa iyyakum ajma'in wa rahimakumullah. Pagi menjelang siang ini doa yang paling pantas, yang paling indah nanaonan sih ya ini mah. Coba hadirkan panitia ya. Mesti nggak ngirim doang ya. Nah, diikat biar nggak terbang. Di pagi menjelang siang ini Bapak Ibu dan Saudara, doa yang paling indah dan pantas yang keluar melalui lisan kita adalah ungkapan syukur alhamdulillah. Di mana kita saat ini masih dalam suasana Idul Adha, di mana kemarin kita sudah melaksanakan salah satu perintah Allah adalah melaksanakan salat sunnah Idul Adha, kemudian melaksanakan pemotongan kurban. Yang melaksanakan kurban, yang tidak melaksanakan kurban cukup nunggu di rumah dianterin panitia. Benar? Berarti nunggu semua di sini? Bikin bating ya. Nggak ada yang kurban di sini Pak? Banyak. Kurban perasaan. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu dan Saudara, kita doakan pula pada kesempatan yang baik ini saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan rukun Islam yang kelima. Saat ini sudah selesai pelaksanaannya, mereka sudah bersiap-siap untuk kembali ke tanah air. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita insya Allah dalam keadaan sehat lahir dan batin. Kemudian mendapatkan haji mabrur dan mabrurah. Insya Allah hajinya dapat mengamalkan dalam kehidupan di masyarakat dan keluarga bahkan negaranya. Kemudian bagi kita yang belum berkesempatan untuk ziarah ke makam Rasulullah, insya Allah kita berdoa tahun depan akan diberangkatkan oleh Allah kalau sudah daftar. Kalau belum daftar belum. Jadi jangan ngomong saya mah belum dipanggil Ustaz untuk ke Mekah. Jadi saya mah belum dipanggil. Daftar aja urung, gimana mau dipanggil? Tapi mudah-mudahan insya Allah panggilan kita adalah panggilan yang hak melalui malaikat Israel. Ya benar apa itu mah harus. Tadi Bapak yang sambutan yang kedua ada 3 hal yang tidak kita sangka-sangka, yang tidak kita ketahui kapan akan terjadi. Salah satunya adalah jodoh, yang kedua adalah maut. Jangan enak-enak Pak kita ngomong di sini ngopi segala macam, makan kue, pulang dari sini innalillahi ngomong naon. Coba kalau kata Allah Israel turun ke kampung apa ini namanya?
kampung tempel. Di sana ada yang lagi hajatan, cabut nyawanya yang ada di pojok. Tuh. Hati-hati yang di pojok. Biasanya omongan kiai mustajab. Karena mohon maaf Pak Ustadz, kiai itu di kampung kalau nggak ada yang meninggal sebulan saja bisa ngebegal motor kiai. Jobnya hilang. Tapi pada kesempatan ini Bapak Ibu dan Saudara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, turut juga berbahagia sekaligus memberikan doa restu pada kedua mempelai yaitu Muhammad Asep Riyatno Saputra dengan saudari Khairiyah binti Sagiran. Ini Jasun, Jawa Sunda. Awalnya Asep, tengahnya Priyatno. Bener ya? Iya, Jawa Sunda. Ya, Aseng Jawa Sengko ya. Jaseng ke Jawa Sengko ya. Ada di sini Jaseng ada? Jawa ini? Lampung Uat? Nah, yang sambutan pasti Lampung yang sambutan yang kedua. Lampung, saya tahu bahasanya. Lampung itu matanya sipit, Pak. Mangku ngopi. Sunda ada Sunda? Loba. Jadi ceramahnya campur aduk kayaknya. Gaduh-gaduh ya. Saya nggak panjang-panjang, nggak lebar-lebar ibu ceramahnya karena kalau sudah bawaan lapar, ya. Ceramah kalau sudah siang-siang begini bawaannya lapar. Emosi bawaannya. Tahu Pak Carik tuh. Kira saya tadi suruh mampir ke rumah Pak Yai, suruh dikasih sarapan ente. Iya, ngarep saya tadi itu Pak. Benar. Jadi mudah-mudahan nanti pulang dari sini lah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, hari ini kita dikumpulkan oleh keluarga besar Sahibul Hajat Bapak Sagiran, di mana kedua anak beliau saat ini dalam keadaan berbahagia dan berbunga-bunga. Pernikahannya sudah dilaksanakan hari ini munduh mantu. Ini adalah bahasa yang ada di dalam masyarakat kita Bapak Ibu dan Saudara. Terlepas daripada itu semua, tujuan kita adalah berdoa kepada Allah. Semoga menjadikan asbab hadirnya kita di sini kedua mempelai ini menjadi keluarga sakinah, mawadah dan warahmah. Menjadi keluarga yang betul-betul dilindungi oleh Allah. Kemudian keluarganya betul-betul juga membawa keberkahan. Baik dalam keluarga yang satu ataupun keluarga yang dua. Sebab dalam rumah tangga Bapak Ibu dan Saudara, jangankan yang baru, kita yang sudah anak cucu pun masih banyak permasalahan dalam kehidupan kita. Tidak ada masalah yang tidak ada selesai. Tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalah. Semuanya punya masalah. Termasuk Bapak Ibu dan Saudara kita duduk di sini, ini masalah kita ini. Apa masalahnya? Sahibul Hajat nyediain makan, kita nanti makan. Masalah ini kita. Masalah kita ini Pak. Maka saya Pak Yai alhamdulillah nggak bawa santri, mobil saya kosongin. Mudah-mudahan ngerti Sahibul Hajat. Mudah-mudahan ngerti. Ya kalau nggak ngerti mengapain ngundang? Kemudian Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Kang Asep, gue tulak cilet bae lu. Sabar heulanan. Biasa Bu, pengantin baru begitulah. Masya Allah. Lagi pacaran Pak, lagi pacaran. Ini gimana HP baik ya? Iya. Saya pernah Abah Yai main ke Cilongok ke sana. Al-Maghfurah Abu Ya'uji Turtusi. Kata beliau, Bud,
Lamun dia keur ngaji aya nu main HP eta dusun ngaranna. Terusin aja nggak apa-apa. Nomornya berapa? Nggak apa-apa. Terusin aja. Nggak apa-apa. Bukan yang ini dusun ya bukan. Di sana, di sini mah parah. Yang kedua Pak, lamun dia keur ngaji aya nu mamawa kopi dusun sarua. Ieu mah ya. Karena udah ada. Aman berarti. Aman. Karena biasanya Bapak mohon maaf kalau saya ceramah belum kemana-mana itu minuman G4. Coca-Cola, Sprite, Fanta, Pocari Sweat. Biasanya rokok juga 4 bungkus bukan di Samsu, Sampurna Mil. Gak main rokok nayan, gak main batuk. Rokok sisa tahlil itu mah. Iya rokok nayan, rokok baja itu sisa tahlil. Digulung lagi, diisep sama orang bedondong, ya batuk ya. Tapi alhamdulillah ya. Nah hadirin rahimakumullah. Nih Kang Asep, yang harus dipegang adalah ketika Anda saat ini sudah menjadi suami daripada istrimu. Yang pertama, saya ingin bertanya, niat enggak mau rumah tangga? Benar. Niat apa? Ngotak baik. Niat apa? Niat ibadah apa niat rumah tangga? Menjawab dengan ibadah. Niat ibadah. Kalau dasarnya adalah niat ibadah, maka sesuai dengan ayat Al-Quran. Kalau niatnya ibadah, insya Allah rumah tanggamu dari sini sampai ke depan, meskipun ada masalah itu akan selesai. Tapi kalau niatnya bukan ibadah, niatnya bukan karena Allah, hanya karena melihat kecantikan istrimu, no way. Cantik mah relatif cuy. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun coba ngengkeng. Sok delepen dia. Ya. Bunya lagi pacaran dulu, Cep ya. Jalan berdua. Kesandung kakinya. Aduh ayang beb, akit ya. Pepeloan ngomong gak akit ya. Bener ya? Ya bener. Nanti nih, udah model begini nih. Nih. Masya Allah. Maka Kang Asep, kalau niatnya ibadah, insya Allah. Tapi kalau niatnya karena kecantikan istrimu relatif, masalah cantik pas setahun 2 tahunnya kendor, luntur. Maka ambil kata-kata mutiara, aku mencintaimu bukan karena cinta. Aku menyayangimu karena bukan sayang. Tapi aku bersyukur mendapatkanmu untuk saling mengisi kekurangan dan kelebihan. So, barang cek pamajikan angot. Layuan gombal ya. Ya Bu ya. Kalau belum nikah, masalah. Coba sekarang. Bapaknya pengen kopi. Bu, coba jiankan kopi. Oh, mataan aing keur naon ieu. Itu sekarang tuh. Benar ya? Dan itulah fakta Bapak Ibu dan Saudara. Tapi insya Allah Kang Asep, melalui doa kami bersama ada pesan baginda Nabi Zayyidu bi buyutikum fi aqimis shalah. Hiasilah rumah tanggamu dengan sholat Bapak Ibu dan Saudara. Kalau rumah tangga di dalamnya didirikan sholat, rumah tangga kedua-duanya dia sholat, kemudian keluarganya sholat, maka setiap maghrib itu malaikat turun membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Amin. Ada doa sholat ya Bu?
Bener? Bapak-bapak? Woi, sholat nggak? Beneran? Iya yang saya tanya sekarang. Nah itu maksudnya. Sholat. Berarti ibu-ibu nupe air. Saya mau bertanya sama Abah Yai. Ustaz, alhamdulillah pengajian di mana-mana yang paling banyak ibu-ibu, bener. Bener ya? Pengajian yang paling ramai ibu-ibu. Tabligh kabar yang paling ramai ibu-ibu. Yang duduk di Mekar, Bang Emok. Ya. Dia Perbo. Beres Bang Emok, Bang BTPN. Beres Bang BTPN, Bang Eka. Lakinya meruat dilatih duit. Benar di mana-mana adalah ibu-ibu. Di neraka yang paling banyak ibu-ibu. Surat benar. Coba kita lihat ibu-ibu mah. Enak mungkin lagi. Mau kondangan begini bagus nih, Masya Allah luar biasa tuh. Umur 60 tahun ke persis 12 tahun. Masya Allah. Kerudung urung beres kayak kreditan ada dinggo. Alis dikerok alis. Ditambah pakai pensil. Begitu keringetan kan ngocor kok. Lumer, bulu mata anti badai dipakai. Lempang ngageboy dong bebek entong. Bating. Coba buktiin Pak Yai kalau tidur sama suami. Kuntilanak kacau di mana? Kuntilanak. Kalau kacau masih mending ya. Kuntilanak. Rambut acak-acakan. Iya kan? Pakai baju, daster harus bolong-bolong. Masya Allah. BH pakai peniti di sini. Masya Allah. Dideketin sama suami, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bubarsem. Makanya bapak-bapak saya kasih tahu kalau punya istri model begitu bawa ke Indomaret tuker. Bener ya? Yang salah siapa bapak-bapak? Pak, kalau pengen istrinya glowing, tuh kan kita ingin naon tah. Datang kan kopi. Terus. Iya dia terus. Beneran ya? Ruwet saya mabuk. Karena saya prinsipnya begini, ibu bapak dan saudara, mohon maaf ini Kang Asep belum ya, nanti baru Kang Asep. Insya Allah kalau nggak bahas pengantin mah bapak ibu dan saudara nggak banyak. Kasur, sumur, dapur. Kasur, sumur, dapur. Itu kalau dibahas insya Allah ba'da asar baru selesai. Insya Allah. Kalau saya, ibu, bapak, dan saudara prinsipnya mohon maaf kenapa saya tadi ambil bukan berarti saya tidak menghargai panitia. Kasihan, udah tinggi panggungnya. Lebih enak kesini diambil. Yang kedua, Pak, saya mohon maaf. Saya mau dipanggil tadi sama pembawa acara, kemudian sama Bapak Al-Mukarram, Al-Ustadz Musa Putra. Aduh, nangis Pak, nangis. Nangis saya mama kalau dipanggil disebut Al-Mukarram itu mohon maaf. Karena yang harus di Al-Mukarram itu adalah cuman baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Lah kalau kita mah boro-boro dimuliakan, boro-boro mau memuliakan diri sendiri saja belum bisa.
Maka kalau saya pribadi, mohon maaf Bapak Ibu dan Saudara, saya nggak bangga disebut dengan Al-Ustadz, saya nggak bangga disebut dengan Al-Mukarram. Justru batin saya mah menjerit kepada Allah. Ya Allah, saya belum sanggup membawa nama ini ke hadapan-Mu ya Allah. Tapi beda dengan orang sekarang Bapak Ibu dan Saudara. Baru bisa mimpin silsilah, yasin, marhaba, tahlil. Kalau nggak dipanggil Ustadz nggak mau datang. Itu diteluk, betul-betul. Diteluk. Judija, mawat. Podo ae. Itu diteluk, Pak. Maka mohon maaf Bapak Ibu dan Saudara, jangan benci sama orang yang nggak pernah sholat. Jangan benci sama orang yang nggak pernah ikut ke majelis taklim. Jangan benci sama orang yang nggak pernah ikut ke pengajian. Jangan. Doakan saja, mudah-mudahan dia cepat mati. Iya benar. Iya kan? Nggak usah ribut Pak. Ini di masyarakat kita mohon maaf. Ada orang yang nggak ke masjid diomongin, ada orang ke masjid diomelin. Semuanya jadi masalah. Kalau saya pribadi enggak. Mau sholat lu syukur, nggak sholat juga nggak masalah, nggak rugi. Pasti juga masuk ke musola, ke masjid insya Allah. Maka jangan benci sama orang yang nggak pernah sholat Pak. Kalau mati mah lumayan, ya orang nggak pernah sholat itu. Iya, jangan benci sama orang yang tukang main gapleh, jangan. Jangan benci sama orang yang tukang ngadu ayam, jangan. Biarin aja, nanti juga mati. Ya bener lumayan Pak, coba bayangin Pak. Kalau ada yang meninggal di kampung tempel, kalau ada yang meninggal itu yang menggali kuburan, tukang main gapleh apa ustad-ustadnya? Jawab. Tukang. Maka jangan diapa-apain, biarin. Nanti juga mati dia. Ini kadang-kadang kita Masya Allah Bapak Saudara. Jadi ketua ibu, ketua pengajian, sombongnya naudzubillah min dzalik. Itu mas saya, ya. Begitu dipanggil, Bu dari mana? Jojong lewat. Ibu dari mana? Jojong bae lewat. Begitu ketika galip, ibu ketua pengajian dari mana? Baru nengok. Apa jawabannya? Goblok, gini-gini gua ketua pengajian. Innalillahi. Gak usah sombong-sombong, apa yang kita sombongin, jangan, gak usah. Ya, jangan. Ini kadang-kadang Masya Allah baru jadi, apa namanya, yang kekelilingan tiap pagi itu pakai baju hijau-hijau. Apa namanya? Lin? Iya, baru jadi limas aja, cuma petang-tang, peteng-teng, sombong doang, ini batin. Enak. Udahlah biasa saja. Karena saya Zayyidu fi buyutikum fi aqimis shalah, hiasilah rumah tanggamu dengan salat. Kalau rumah tangganya salat, rumah tangganya di dalamnya dibacakan Al-Quran, dibacakan tasbih, dibacakan tahmid, talbiyah dan sebagainya, insyaallah. Meskipun rumah tanggamu ada masalah, yakin masalah itu akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Anda jauh kepada Allah, jauh kepada Sang Pencipta, jauh kepada Nabi Muhammad, jauh kepada para ulama, jauh kepada pengajian, jangan harap rumah tanggamu sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi yang disebut sakinah itu bapak-bapak, nih Kang Sep, sakinah, bukan sakinah tukang uduk, bukan ya. Sakinah ini Pak mudah diucapkan. Setiap kita mendengar orang yang kawinan, pernikahan, pembawa acara, itu sering kita mendengar kalimat, semoga pengantin ini, kedua mempelai ini mendapatkan sakinah, mawadah, dan warahmah. Tapi dalam prakteknya jauh daripada sakinah, mawadah, warahmah. Jauh. Sekarang nih Kang Asep, sakinah itu adalah kebaikan. Kang Asep melihat istrimu si Khairiyah, sakinah, apa yang dilihat? Jawab. Benar baik? Serius? Emang benar? Si Khairiyah baik? Benar? Serius? Iya sekarang loh, 2 tahun. Sok gegera.
Tapi bagus sesuai dengan nama Khairiyah. Khairiyah, kebagusan yang bagus. Insya Allah. Ini udah dagang kue. Hah? Iya sih ada. Cuman sayanya mana ya? Ya, jangan ya. Ya, Kang Asep. Salat. Insya Allah, saya percaya Kang Asep sudah memahami masalah ibadah-ibadah, terutama adalah salat. Karena ibadah salat ini, Masya Allah, as-salatu ra'sul ibadah. Salat itu adalah kepalanya ibadah. Mau bagaimanapun dia kehidupannya, kalau dia meninggalkan salat nggak bakal ada keberkahan. Mau dia dimanapun dia tinggal, kalau dia meninggalkan salat tidak ada keberkahan. Bahkan kata ulama-ulama tasawuf mah, bencana yang paling besar, musibah yang paling besar adalah ketika kita meninggalkan sholat dengan sengaja. Ini adalah musibah besar. Tsunami, gempa bumi, longsor, banjir, itu masih seujung kuku menurut Allah. Tapi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia adalah mendapatkan musibah yang paling besar. Padahal kita tahu saudara-saudara, sholat adalah kewajiban kita. Kita kalau tidak sholat adalah dosa. Tapi dengan sengajanya kita meninggalkan sholat. Kemarin Pak, kemarin. Ini di sini kebagian gak mati lampu Pak? Kebagian. Seluruh Lampung mati total. Bahkan bukan Lampung saja. Palembang, Bengkulu mati. Dibuatnya kita gelisah. HP gak hidup. Internet modal, kuota entek, gelisah kita Pak. 3 hari 3 malam, nyari lilin kita nggak ada, genset juga tidak ada. Tapi ketika kita meninggalkan Allah, meninggalkan sholat, seolah-olah itu adalah perkara biasa. Maka ini penting tanamkan Kang Asep, sholat yang harus dilaksanakan. Sakinah adalah melihat istrimu dengan kebaikan. Kebaikan itulah yang harus disyukuri dengan melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakinah siji. Yang kedua, sakinah mawadah warahmah. Mawadah warahmah. Kang Asep, setelah melihat istrimu dengan kebaikan, kemudian apalagi yang dilihat kepada istrimu adalah mawadah warahmah, adalah penuh dengan kasih sayang. Insya Allah, kalau rumah tangga Bapak Ibu dan Saudara kita semua dilandasi dengan cinta dan kasih sayang, insya Allah akan lebih baik. Cuma jangan melebihi sayang kita kepada Allah, karena sayang kita di dunia cuma sementara. Sayang kita di dunia cuma sesaat. Hari ini kita bilang sayang, hari ini kita masih bisa memupuk rasa kasih sayang kita. Besok lusa sayang itu akan hilang kalau sudah Allah berkehendak. Tapi kalau sayang kita kepada Allah, cinta kita kepada baginda Nabi kita Muhammad, khalidina biha abada sampai yaumil qiyamah. Maka mawadah warahmah Kang Asep, melihat istrimu adalah dengan kebaikan. Yang kedua adalah penuh dengan kasih sayang dan segala macamnya. Maka tanamkan itu adalah untuk betul-betul beribadah kepada Allah. Ya, mawadah warahmah. Insya Allah kalau ini diterapkan Kang Asep, jadilah suami yang betul-betul bertanggung jawab. Suami yang betul-betul mengerti akan kekurangan dan kelebihan daripada istrimu. Sebab nikah ini Bapak Ibu dan Saudara, nikah itu, nikah artinya sesuatu perkara yang apabila kita kerjakan dengan sungguh-sungguh maka akan mendapatkan kenikmatan Pak. Tapi nikah kalau tidak kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, kemudian kita tidak bertakwa kepada Allah, maka jangan harap pernikahan itu akan bahagia. Maka kuncinya adalah sebuah rumah tangga, sebuah pernikahan adalah tidak ada lain bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah,
Maka Kang Asep, tidak ada lain. Rumah tangga kalau betul-betul ingin sakinah mawaddah warahmah, kemudian di dalamnya didirikan salat, kemudian di dalamnya penuh dengan tanggung jawab seorang suami, maka insya Allah rumah tanggamu akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita Bapak Ibu dan Saudara, kita ini mohon maaf Pak, yang sudah lama-lama begini mohon maaf. Bukan berarti rumah tangga itu nggak ada masalah melulu. Jangan dikira Ustadz nggak pernah berantem Ustadz itu. Tanya Abah ya itu. Berantem Pak Kiai itu Pak. Cuman Kiai mah berantemnya halus. Nggak sampai piring terbang, nggak sampai tetangga tahu. Itu berantemnya Kiai. Cuman pisah tempat doang. Istrinya di atas, dia tidur di bawah. Nah begitu dia mimpi jatuh. Itu kejadian. Itu kalau Kiai mimpinya Pak. Jadi kita ini Bapak dan Saudara, Masya Allah, yang sudah umur tua begini, Masya Allah. Rumah tangga bukan berarti tidak masalah semua Pak, kita ini masalah semua. Tapi bukan berarti masalah itu tidak akan selesai kalau kita berpatokan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang mempunyai Allah yang memberikan masalah, maka kita kembalikan kepada Allah pula lah. Bagaimana caranya? Adalah melaksanakan risalah agama dengan baik. Terutama tadi ya, itu Mengasep, pelajari itu masalah, itulah fikih ya. Mohon maaf Ibu, mohon maaf Bapak-bapak, mohon maaf, saya bukan ngajarin. Ini kadang-kadang umur kita sudah sekian tahun, anak sudah sekian, cucu sudah sekian. Begitu belajar fikih, bab istinja masih salah, mandi junub masih salah. Hati-hati kalau perempuan mah, ada mandi besar, ada mandi haid, ada mandi nifas, ada mandi wiladah. Tah, ulah pelata pelotot dia kena ini. Bejaan. Dengan itu. Mandi haid, mandi nifas, mandi wiladah, beda itu Ibu. Jangan disamaratakan Ustaz, itu mandi ada semuanya benar, tapi niatnya ada aturannya. Siapa yang ngatur? PK. Maka tadi saya katakan saudara-saudara, berangkatnya sholat karena wudhu. Wudhu itu karena berangkatnya istinja. Nah kalau istinja saja belum benar, mohon maaf Pak, mohon maaf. Di sini hampir semua pekerja apa ya? Kuli, tani, supir ada supir. Itu kalau ini mohon maaf nih, bab istinja saja, bab istinja. Ini Kang saya perhatiin ya. Ini bab istinja. Larinya nanti ke mandang hadas. Itu bab istinja Pak, Masya Allah. Di situnya juga nawaitu li rabbil hadasil an-najsil minal bauli wal ghaiti fardu lillahi. Tah, Bu mikir lo. Jangan ngaji kelilingan main pamer pakaian. Saya ulang lagi, nawaitu li rabbil hadasil an-najsil minal bauli wal ghaiti fardu lillahi ta'ala. Bahasa kitanya sengaja saya cebok menghilangkan najis itu dan ini. Fardu bu fardu, artinya fardu wajib. Nah kalau itu enggak dilaksanakan, kemudian ibu wudhu, sementara niatnya saja belum benar, bagaimana wudhunya akan sah? Sholatnya bagaimana? Belum tentu diterima. Maka pelajari itu. Mengaji kadang-kadang mau kemana-mana, tabligh akbar kemana-mana, hal sepele kita lupakan Bapak dan Saudara. Ini penting. Makanya penting Abah Yai ini masalah ini nih. Saya di pengajian itu saya gali masalah fikih dulu, saya nggak mau kemana-mana dulu. Karena itu berangkatnya ibadah itu. Di mengaji kadang-kadang udah ngaji kitab besar, nggak salah-salah kitabnya, kitab Fathul Mu'in yang dibaca. Luar biasa. Tapi begitu prakteknya ibadah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu masalah istinja saja Pak, istinja. Kamu lamun laki-laki, ini laki-laki, mohon maaf Pak, laki-laki ya. Ini laki-laki Pak, mohon maaf. Kalau sudah kebelet kan nggak mikirin apa-apa lagi gitu Pak. Iya kan? Kalau laki-laki nggak bikin apa-apa lagi Pak. Mohon maaf, kalau kita punya anak perempuan Pak umur 3 tahun, 2 tahun,
Meskipun dia sudah kebelet, dia mau kencing di depan sini nggak bakal mau. Tapi coba kalau laki-laki, sok laki-laki, kalau sudah kebelet, tinggal mikir ke pinggir, buka seleting, tarik, sudah selesai. Apakah dia cebok? Enggak. Dibentrik tak? Apal tuh? Sering berarti. Dibentar 3 kali, letak. Sudah dibentar, beri gini. Dimasukin lagi ke dalam. Dah, stop. Pulang dia ke rumah, ngelihat istrinya pulang kondangan, masih medok, masih glowing, betul halal istrimu, benar sah istrimu, menurut ilmu fikih, berarti dia bersetubuh zina hukumnya. Dengan kentang. Paham? Makanya jangan nyalahin anak. Ini kadang-kadang anak disalahin, kampang, babi. Betul. Lah kita prakteknya juga seperti setan. Ampura ini mah Bu ya. Kalau mau marah jangan ke saya, sama Kang Patuh. Dia yang undang. Ya. Mana orangnya? Balik. Bisa. Oh, lagi ngerawatin makan tadi. Jam 11, Pak. Bayai jam 11. Otak jam 1. Belum ada ceramah sampai pahit di sini belum. Saya mau ceramah sesuai dengan bayaran sajalah. Astagfirullah. Tambahin mau beneran? Jangan dikira Bu, Masya Allah saya mah paling enak kan sama orang itu punya persepsi. Ustaz, ngaji mah nggak usah pakai duit, ngedoa nggak usah pakai duit. Anak ngaji itu gurunya nggak usah dikasih duit. Hati-hati lur ngomongin duit mah. Manusia mana nggak butuh duit? Ayo, semuanya butuh. Termasuk ini mahal ini. Ini taruh ini kalau nyewa berapa nih? Itu pelaminan. Ini grup qasidah. Semuanya duit. Termasuk saya dari Bandar Lampung datang ke sini pakai baju PA. Pakai duit. Dusun. Ya. Jadi hati-hati orang Pak, kadang-kadang Masya Allah ngomong asal baik, perilaku asal baik, terutama dalam urusan ibadah tadi tuh. Mohon maaf Abah Yai, mohon maaf sekali lagi. Ngapunten, bukan berarti ngajarin itu pondasi awal. Gampang kita ngaji kemana-mana dulu mah. Itu dulu yang kita benerin. Rumah mau sehebat apapun, kalau pondasinya nggak bakal kuat, maka ke atasnya pun nggak bakal kuat. Maka pondasi agama adalah di samping kita bertauhid, pelajari masalah fikih dan sebagainya. Nggak usah tunggu yang lain-lain lah. Kadang-kadang kita ngaji mah kemana-mana, masalah tabligh akbar mah kemana-mana, pengajian di mana-mana hadir. Giliran praktek masalah istinja model begitu saja masih salah. Ini terutama Kang Asep sama istri itu penting pelajari ya. Kalau nggak bisa, sebab itu nanti akan dituntut di yaumil kiamah. Kang Asep, benar itu dituntut nanti di yaumil kiamah. Kenapa istrimu nggak diajarkan bab fikih? Kenapa istrimu nggak diajarkan sholat? Kenapa istrimu nggak diajak sholat? Kenapa istrimu nggak diajarkan Al-Quran? Itu bakal nuntut nanti istrimu dan anak-anakmu. Maka sekarang ketika Allah masih memberikan kesempatan di muka bumi, yuk ajarkan istrimu kepada Al-Quran. Insya Allah kalau di sini mau baca-baca Al-Quran, insya Allah pada bisa semua, insya Allah pada bisa semua, insya Allah kalau di sini mah, saya yakin kalau di sini mah, ya. Percaya saya membaca Quran mah bisa semua di sini, insya Allah. Yang kedua, bahwa hidup ini Bapak Ibu dan Saudara tidak ada lain, bahwa kita harus betul-betul berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sekarang istri Khairiyah
Ya dengikeun ya. Jelema Sunda cenah ge pamajikan nama. Ya. Hah? Jawa. Hari nu Sunda nu mana? Oh. Nu Sunda si Asepna. Anu Jawa pamajikanana. Iya benar. Engke boga anak eta huluna Sunda, anak Jawa eta. Nih, istri Adinda, saudari Maria, jadilah istri di depan suamimu adalah istri yang betul-betul membanggakan kepada suamimu. Istri yang baik ketika diperintahkan oleh suamimu adalah nurut, meskipun itu perintahnya nolak dengan batin. Selama perintah itu tidak mudarat, selama perintah itu tidak bertentangan dengan akhlak dan agama, laksanakan perintah suami. Kalau suami nyuruh ngaji, ngaji. Kalau memang tidak berhalangan. Kalau suami nyuruh sholat, sholat. Kalau suami nyuruh berbuat baik, berbuat baik. Kalau suami nyuruh silaturahim dengan tetangga, silaturahim. Kalau selama perintah suami itu tidak mudarat. Tapi kalau perintah suami itu mudarat, deh, kayaknya kalau pagi-pagi begini minum tuak enak deh. Wajib ditolak. Bang, daripada kamu di sana di sini di rumah ngejedok tuh, coba semain ke sana tuh, kumpul di sana di depan tuh. Ngapain? Ada yang lagi main gaple. Jangan. Jadi istri yang baik adalah ketika diperintah oleh suami nurut. Satu, yang kedua, kudu ngelayanin suami dengan baik, dengan akhlak yang baik. Jangan nolak kalau suami ngajak. Jangan nolak kalau suami. Ibu-ibu kalau diajak suami nolak enggak? Boleh cengar-cengir dulu. Hah? Kono jawab bapak-bapaknya? Hah? Ya pokoknya semuanya lah. Beneran? Siap tempur? Maria, ketika suamimu adalah menjadi suami yang baik, istri yang baik tidak pernah menolak keinginan suami selama keinginannya itu sesuai dengan kemampuanmu. Tapi kalau kemampuanmu terbatas, kemampuanmu tidak sesuai, wajar seorang istri adalah menolak keinginan suami. Suami pun harus ngerti ya. Jangan juga dipaksain. Istri lagi nyuci, istri lagi capek, kewalahan, diseret, jangan. Ditarik wae ya, kewalahan kok. Jangan, sebab kenapa ibu? Untuk perempuan mah ibadahnya mudah. Untuk perempuan mah ibadahnya mudah, enggak seperti laki. Ibu dandan untuk suami, pakai lipstik untuk suami, pakai eyeshadow untuk suami, niatkan untuk suamimu Kang Asep Khairia. Dandan untuk suami, berias untuk suami, jangan untuk orang lain. Kadang-kadang masalah berangkat kondangan, Masya Allah, Masya Allah. Tapi giliran sama suami, innalillahi. Nyari minyak wangi nggak ada, minyak jelantah dipakai. Ya. Yang kedua, saudari Aulia, menjadi istri yang baik adalah istri yang menjaga harkat dan martabat suami. Dulu mungkin sudah paham dulu ya. Sudah berapa lama pacarannya? Gak apa-apa, jawab aja. 2 tahun. Berarti sudah paham kekurangan dan kelebihannya ya. Maka disitulah kalian berdua mampu mengisi mana kekurangan, mana kelebihan. Kalau itu bisa diisi dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah akan mendapatkan keberkahan. Kata Allah dalam Al-Quran, Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Tuh, saya terserah sekarang mah. Mau dipakai gaya apa saja boleh. Mau dari atas los, mau dari bawah monggo, mau nyamping. Paham ya? Sering dong namanya.
Mau nyamping silahkan, terserah. Bahasa yang paling populer itu silahkan garap sawahmu tersakarapmu dewe. Bener, mau bagaimana caranya? Yang penting jangan ada suara. Kalau ada suara kasihan Abah Yai. Jadi cerita ke saya anak muda 9. Ini mah kalau mau jadi pemain bola kudu nambah lagi, Bah. Tapi nambah pabrik. Nambah pabrik, jangan nambah anak. Yang terakhir, istri yang baik adalah istri yang menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya, membawa anak-anaknya kepada soleh dan solehah. Tujuan rumah tangga bukan saja ibadah, adalah mencetak keturunan. Bener ya? Bohong Pak, bohong Ibu rumah tangga kalau nggak ada keturunan. Maka kuncinya Kang Asep, kalau pengen punya anak yang soleh, prakteknya harus dengan anak cara-cara yang soleh. Bagaimana? Awal tadi sudah pelajari masalah istinja, pelajari masalah wudhu, pelajari masalah sholat, pelajari dan yang lainnya. Insya Allah prakteknya pun dengan cara-cara yang soleh. Praktek dengan cara yang soleh itu mudah, Bu. Benar, ibu-ibu enggak ribet. Ibadahnya ibu-ibu itu gampang, Masya Allah. Salaki pulang Jumatan, tubuh sambut. Barang siapa yang menjemput suamimu Khairiyah nanti di hari Jumat, ini hari apa? Hari Kamis? Nah besok Bu ya, besok. Barang siapa yang menyambut suaminya pulang Jumatan, dia berada di depan pintu nunggu suaminya. Kemudian ibu juga yang mengucapkan salam, maka pada saat itu juga rontok dosa ibu. Dosa ibu rontok tuh. Ibadahnya cuma itu doang, gampang. Suami pulang Jumatan, ibu tunggu di depan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dijabat tangannya, dicium keningnya. Sorga. Surah hukum. Apa kata Nabi? Barang siapa yang mencium kening suaminya atau istrinya di malam Jumat ataupun dia di hari Jumat, sama dia mencium Hajar Aswad yang ada di Mekah. Tuh Bu, sama dia mencium Hajar Aswad yang ada di Mekah. Mau ke Mekah Bapak Ibu dan Saudara, kalau haji sekarang 68 juta sekarang. Daftar tahun 2024, tahun 2035 baru berangkat itu haji sekarang, Lampung. Ada yang paling mudah umroh, kudu ngejual kebon dulu. 120 juta kalau umroh apa plus. Kita nggak sadar di rumah ada Hajar Aswad. Begitu suami datang, saat jabat di jabat tangannya, dicium keningnya, sorga. Hajar itu batu, Aswad itu ireng. Lumayan lamun laki sirem ada ireng-ireng maku. Hajar Aswad ya, Hajar Aswad ya. Tuh, tadi si Akang ya, kan ya, Hajar Aswad ya. Lumayan dari ciuman ku pamajikan Nabi Hajar Aswad. Rontok Bu dosanya pada saat itu. Masalahnya saudara-saudara, istri sudah nunggu betul di depan pintu ketika suami mau Jumatan. Suaminya tidak pernah Jumatan. Suami siapa tuh? Suami ibu. Benar. Oh kalau gitu mau Ustaz cari suami orang lain saja? Ya nggak boleh. Jangan mentang-mentang ada ini kemudian suami orang dicari, jangan. Jumatan teman. Yang kedua, perlakukan istrimu sama seperti dirimu juga. Jadi memperlakukan suami sama seperti memperlakukan dirimu. Begitu juga Ngasep, perlakukan diri istrimu seperti memperlakukan dirimu, insya Allah. Ya. Maka pengen anak kesoleh, keturunan yang soleh dengan cara-cara yang soleh. Nyetaknya malam Senin. Di malam itu malam Jumat, malam sunat.
Huhui. Malam Jumat itu malam sunnah. Ya, malam sunnah itu malam Jumat. Hariah ya. Udah nggak apa-apa. Biarin aja ini yang ribut-ribut meribut. Ente berdua nanti malam sudah. Begitu selesai Isya, mohon maaf abah ibu, kami ke dalam duluan. Udah gitu aja, kami paham lah. Yang penting Bapak Sagiran, saya saranin kalau ada yang bunyi gedebak-gedebuk, biarin. Jangan ikut kegedebukan juga. Maju melu-melu. Masih dong Bapak Bamen. Iya laju baik, atuh mantu gua bisa, atuh gua bisa. Dah, jadi hampura ini mohon maaf Abah Yai, saya nggak serius-serius. Karena kalau ngaji model begini dibawa serius, nggak bakal nyambung. Yang ada kita ditinggalin. Saya pernah ceramah Abah Yai di Kota Bumi. Bapak, jadi kata orang sana, Ustaz, jadi cowok Lampung, ayo jadilah. Tapi jangan bercanda, serius gaul, iyo jadi. Akhirnya saya bawa lurus memang, terus. Akhirnya jamaah, Ustaz, film maaf yo. Nyak kebetohan. Naon coba kebetohan? Tanya sama bapak tuh. Kudu bisa, mau ngomong Lampung kudu bisa. Hidup di Lampung, masa kita nggak bisa ngomong Lampung? Diusir sama orang Lampung, kita kemana coba yuk? Ke Jawa, diusir sama orang Jawa yuk. Tengah laut, diusir sama laut. Mau kemana kita? Kudu bisa ngomong Lampung. Khawatir nanti mati, malaikat ngomong bahasa Lampung. Jadi malaikat gawe ape nih kudu remek kurang malaikat. Jawa ya alhamdulillah setitik-titik bisa. Jadi pernah Pak di sana. Jadi begitu saya ceramah terus dapat setengah jam, Ustaz, lu maaf yuk. Ya agak mio. Mau ulang lagi, Pak. Barang begitu selesai ceramah tinggal tiluan. Diharap. Makanya saya nggak sedang sampai sekarang, Pak. Jadi pelajaran itu nggak mau saya ceramah lurus-lurus. Udah mau apalagi udah begini-begini, Pak. Udah bawaan lapar. Iya kan? Udah panas. Kalau dibawa serius, yakin nggak bakal masuk. Yang penting mah hahaha, balik yang menang pahala, insya Allah. Bener kan? Iyalah. Sedikit insya Allah manfaat. Kang Asep dan Adinda Khairiyah, tujuan nikah adalah ibadah. Yang kedua, bawalah rumah tangga itu adalah dengan ibadah taqarrub kepada Allah yang di dalamnya sakinah mawaddah warahmah. Yang ketiga, yang keempat, jangan sampai putus hubungan silaturahim. Sekarang kalian berdua punya orang tua 4 semuanya. Maka perbaik-baiklah itu kedua-duanya. Karena insya Allah tidak ada doa yang tidak akan mustajab kalau kepada orang tua kalian tidak pernah hormat dan bakti. Demikian Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mohon maaf atas segala kekurangan.